Kalau yang lain korupsi, Anda bisa ciptakan budaya jujur. Kalau yang lain gak setia sama pasangannya, Anda harus bisa ciptakan budaya setia sama pasanganmu. Kalau yang lain egois, selfish, Anda harus bisa ciptakan budaya murah hati. Dan tanpa saudara sadari, mereka-mereka yang berdekatan dengan Anda, mereka akan terseret untuk mengikuti budaya kerajaan Allah. Karena terang memimpin kegelapan, bukan kegelapan memimpin terang. Yang kedua, prinsip terang. Terang tidak bisa disembunyikan. Artinya terang itu memberi pengaruh. Matius 5:15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, di bawah tempayan, melainkan di atas kaki dian, di atas tempat lilin, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Wow, terang gak bisa dibendung Bapak Ibu Saudara. Dia akan muncul kemana-mana. Terang selalu memimpin kegelapan. Terang mempengaruhi gelap. Bukan sebaliknya, sama seperti garam mempengaruhi rasa. Garam sedikit sudah memberi rasa bagi sayuran yang hambar jadi asin. Makanan tabur garam mempengaruhi jadi gurih. Dan yang menarik, cara kerja garam dan cara kerja terang tidak banyak publikasi, tapi selalu berdampak. Dan yang menarik, cara kerja garam, cara kerja terang tidak menarik perhatian, tapi berpengaruh. Pernah saudara masak sayur, taburi garam, lalu garam itu lompat-lompat. Hei, saya ini garam, saya akan perkenalkan rasa sayur mau jadi enak. Setahu saya waktu Sanda lagi masak sayur taburi garam, garam itu langsung lenyap dari mata kita. Dia nggak banyak publikasi, nggak banyak perhatian, nggak banyak keluar-keluar, nggak banyak tiup trompet, tapi langsung beri dampak. Sama dengan hidup kita. Saya mau beritahu, harusnya sekalipun Anda sederhana, nggak fasih bicara, nggak pintar, tapi memberi dampak. Apalagi kalau saudara fasih bicara, apalagi kalau saudara berada, apalagi kalau saudara punya kedudukan, harusnya Anda bisa lebih berdampak. Kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Sekali lagi, kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Apa itu trendsetter? Trendsetter adalah seseorang yang menciptakan sebuah tren. Dulu awal-awal media sosial ada Facebook, tapi begitu teman saya mulai pakai Twitter, kemudian saya jadi ikut-ikutan pakai Twitter. Lalu teman saya ini pakai Instagram, saya jadi ikut-ikutan pakai Instagram. Lalu teman saya ini juga pakai TikTok. Akhirnya berbelakangan ini saya buka akun TikTok karena dia bikin trendsetter. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang menirunya, mengikutinya. Dan akibat semua orang mulai mengikuti tren dia, terciptalah sebuah budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah pengaruh. Ketika kita berada dalam sebuah budaya, maka kita akan diseret tanpa kita sadari untuk mengikuti budaya tersebut. Jika seseorang berada dalam sebuah budaya, maka orang tersebut akan terseret pada budaya itu. Sebagai contoh, sebelum kita ke Singapura, biasanya kita punya tradisi di Indonesia, minta maaf, buang sampah sembarangan, makan permen karet sembarangan. Tapi begitu kita pergi ke Singapura, yang notabene cuma 1,5 jam dari Jakarta, sampai di sana budaya beda. Makan permen karet bisa kena denda, buang sampah sembarangan bisa kena denda. Anehnya, orang Indonesia yang biasa punya budaya buang sampah sembarangan, makan permen karet, begitu sampai di Singapura bisa tidak makan permen karet, bisa tidak buang sampah sembarangan. Kenapa? Budaya menyeret orang tanpa disadari. Lebih aneh lagi, bukan lebih aneh binatang bebek, lebih aneh lagi orang Singapura begitu sampai di Indonesia, yang biasa nggak makan permen karet, yang biasa tidak buang sampah sembarangan, sampai di Indonesia bisa buang sampah sembarangan, bisa makan permen karet dan taruh di tempat sembarangan. Kenapa? Budaya. Saya rindu agar setiap saudara bisa menciptakan sebuah budaya. Kalau yang lain malas, Anda harus menciptakan budaya rajin. Kalau yang lain korupsi, Anda bisa ciptakan budaya jujur. Kalau yang lain gak setia sama pasangannya, Anda harus bisa ciptakan budaya setia sama pasanganmu. Kalau yang lain egois, selfish, Anda harus bisa ciptakan budaya murah hati. Dan tanpa saudara sadari, mereka-mereka
yang berdekatan dengan Anda, mereka akan terseret untuk mengikuti budaya kerajaan Allah. Karena terang memimpin kegelapan, bukan kegelapan memimpin terang. Yang mengerti katakan amin. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.